juga punya ini juga punya itu. Beda pilihan tapi satu tujuan sama memakmurkan warga Sepunggur nanti ke depannya ya. Ini ada, itu ada, beda-beda. Untung nggak pakai PKS tadi tuh. Wah, enggak apa-apa. Pokoknya gitu ya, petani itu Tapi saya timnya PKS tuh. gini. Iya, enggak apa-apa gini. Walaupun petani itu walaupun berbagai warna politik, tetapi ketika duduk bareng mereka masih bisa menikmati kopi, manisnya kopi dan juga Betul. apa namanya Sambil kepulan asap kebul rokok. asap rokok. Yang penting happy lah. Yang penting happy. Beda sama yang di atas sana kan pasti jotos-jotosan. Salah satu contoh ya orang membangun rumah. Woi deh. Jadi membangun rumah di situ kan ada yang memakai kaos kayak gini, ada yang memakai kaos, pokoknya kaos partai itu macam-macam. Nah gitu. Tapi kan itu dari 10 orang kan 10 macam. Tapi mereka kan tujuannya kan membangun rumah, Ya. kerja di satu rumah. Toh walaupun mereka dari berbeda-beda kaos, berbeda-beda keinginan, tapi rumah itu kan tetap jadi. Tapi gini Pak, Iya. gimana kalau rumah itu nggak ada tangganya Pak? Kalau Masalahnya itu- sekarang iya. ada rumahnya Pak Madrim yang nggak ada tangganya. Kalau itu nanti jam 9 malam. Oke Sobat Survivor, salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Kali ini kita selalu meliput dan mencoba untuk mengabarkan perkembangan dari warga-warga transmigran dan juga warga rantau yang bermukim di lokasi transmigrasi Sepunggur. Dari tahun 2016 mereka bermukim di lokasi ini dan kita berjumpa lagi di rumah Pak Sudiwani. Dan sejak kedatangan mereka ini banyak ya warga-warga sering ngumpul. Nah, ke depan mungkin jadi tempat ngumpul-ngumpul warga di sini nih ya. Assalamualaikum. Nah ini nih ada tukang handal kita Pak Dasrun, ada jejaka tampan dan pemberani ini. Kelompok tani nih Pak, ketua kelompok tani. Oh ada ketua kelompok tani Sinten Pak, Sinten Pak. Pak Wiono Pak Wiono, asalnya dari mana kemarin Pak? dari Jogja Gunung Kidul. Jogja Gunung Kidul. Nah ini ada Pak Sudiwani dan juga ada Pak Marioto. Pak Marioto. Kalau Pak Marioto jenengan aslinya dari mana? Saya dari Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah, 10 KK waktu penempatan 2016. Oh, ada berapa warga dari Gerobogan sini, Pak? Di sini dengan yang di penempatan 17 berarti 20 KK, Pak. 20 kakak. Ya, 20 KK. Oke, untuk saat ini kalau boleh tahu sisa berapa, Pak, yang ada? Kalau sekarang untuk Kabupaten Gerobokan untuk 2016 sekitar 7 KK, yang 3 KK jadi- sudah tidak di sini. Ya, jadi apapun alasannya itu yang jelas sudah lebih dari 50% yang sudah tersisi ya, Pak ya. Ya, yang sudah, maksudnya bukan tersisi, yang sudah tidak di lokasi lagi. Kalau panjenengan dari Gunung Kidul ya, Pak ya? Iya. Wah, ini luar biasa nih dari Gunung Kidul ke sini. Yang masih bertahan dari Gunung Kidul berapa orang? Masih 6 orang, Sisa dari jumlah berapa kemarin? 10 orang. 10 orang ya. Saya memang tahu orang Gunung Kidul tuh jago-jago bertahan hidup. Jadi gimana Pak? Memang walaupun sama-sama di dekat laut sebenarnya ya. Iya. Cuman bedanya adalah kalau di Gunung Kidul itu perbukitan kapur ya kalau nggak salah. Nah kalau di sini daerah rawa, pasang surut dan juga apa namanya gambut. Gambut. Gimana itu Pak menyesuaikan diri di awal-awal kemarin? Kalau saya dulu kan dari sebulan 2 bulan itu ya istilahnya penyesuaian dulu kan Mas. Nah, setelah kita tahu untuk menaruh tanaman di sini kan ternyata jauh lebih enak. Oke. Kita waktu awal-awal datang itu kan sudah bawa bibit tadi tuh. Tapi langsung 2 bulan saya tanam sampai setahun nggak beli beras saya tuh. Untuk makan sendiri cukup, malah Iya. ada lebih saya jual. Baik. Itu awal-awalnya datang ke sini. Terus setelah itu saya terpancing karena lahan cukup luas, aku bikin surjan. 3 tahun saya nggak keluar tuh bikin surjan untuk menggarap tanah sampai sekarang. Iya, namun begitu walaupun banyak yang bilang subur dan sebagainya, sebenarnya apa sih Pak tantangan terbesarnya sehingga banyak yang kemudian meninggalkan lokasi dan sementara apa namanya lahan tertinggal dan tidak terkelola gitu Pak? Kalau itu menurut saya itu masalah dia meninggalkan karena tidak ada profesi untuk tani. Oh, Atau jadi pemalas latar belakangnya bukan seorang petani gitu Pak ya? Kalau yang benar-benar tani semua sebenarnya subur. Oke. Kalau lahan kan tergantung pengelolanya. Oke,
Jadi memang apa namanya mungkin seleksinya belum seketat sekarang Pak ya. Iya. Dulu 2016 itu ya. Iya. Karena sekarang kan semakin ketat kalau diupayakan memang mereka yang punya komitmen bertani gitu Pak ya. Iya. Karena gini, walaupun Bapak seorang petani dari Gunung Kidul dan pada akhirnya teman-teman yang meninggalkan lokasi itu meninggalkan masalah buat bapak-bapak yang bertani kan ya. Iya. Ya. Lahan jadi bongkor. Kemudian masuk ke- hamanya bersarang di situ. Iya. Panjenengan sulit bertani. Iya. Iya. Terganggu lah istilah pertanian. Apalagi saya dengar ini kan juga bukan hanya warga transmigran daerah asal yang di lokasi ini, juga warga lokal yang sebenarnya sudah punya rumah di kampung gitu ya. betul. Dan akhirnya rumah-rumah di sini yang hampir satu baris itu ya. kosong semua ya. Kosong semua. Iya, Bahkan sebenarnya- tertutup rapat sama rumput. Iya, Nggak itu kelihatan rumahnya. sempat kita videokan kemarin, kondisinya sangat memprihatinkan. Dan sebenarnya mereka terbuka kalau panjenengan kelola, cuman lahan sendiri tidak terkelola, mau kelola lahan orang gitu ya. Oke, jadi beruntunglah salah satu lahan yang tidak terkelola di sini akan dikelola oleh Pak Sudiwani. Ya. Semoga istiqomah untuk mengelola lahan. Apalagi Termasuk kami salut ini Pak, karena baru beberapa hari 50 kali 100 sudah tercapai. sudah bersih. Artinya antusias untuk bertani tinggi sekali. Iya. Kami dukung, kami support itu Pak. Wah, luar biasa. Apalagi saya sudah support 10 kilo bibit padi yang Ya, bagus, terima kasih Impari banyak. 48 yang Iya, iya. titipan dari Pak Ase ini buat Pak Sudiwani. Harapannya bisa ditanam, dan soal hama ya sama-sama diperhatikan, nanti bisa apalagi tanam di sekitar lingkungan rumah kayaknya bisa terkelola lah Pak ya. Bisa. Seperti Pak RT di sini tanam padinya bagus-bagus saja walaupun bukan bongso tanam padi ya. Iya. Baik Pak, ini kan ngomong-ngomong soal apa namanya ini kondisi jalan gitu ya. Itu yang menjadi tantangan terberat Bapak kah? Atau soal apa nih Pak yang menjadi tantangan terberat warga bermukim di lokasi ini? Itu yang jadi tantangan beratnya adalah jalan. Pertama jalan. Kalau aset jalan itu bagus, saya rasa nggak banyak yang ada di luar. Ini kan sebagian besar ada di luar karena untuk mencapai perekonomian itu susah. Kita sendiri selaku petani yang tinggal di lokasi itu untuk mengeluarkan hasil pertanian itu kesulitan Mas, Iya. karena aset jalan. Baik, sebenarnya dari tahun 2016 harapan Bapak berapa tahun sih kemudian dibikin jalan bagus kemarin itu Pak, dari sejak 2016 penempatan itu? Kalau dari dulu mulai penempatan itu, kalau ceritanya awalnya segera dikerjakan, tapi ternyata sampai sekarang begitu. Iya. Makanya saya berharap nanti untuk Pak Asa untuk segera menindaklanjuti untuk memperbaiki jalan, sedikitnya ya warga tidak terlalu kerepotan lah untuk mengeluarkan hasil pertaniannya. Iya. Jadi betul sekali. Jadi mungkin tahap awal itu yang dilakukan oleh Pak Asa itu adalah pembersihan dulu gitu ya. Cuman memang perlu ada dukungan yang lebih besar dari sekedar apa namanya perlu ada dukungan yang lebih besar untuk Pak Ase sehingga bisa mewujudkan mimpi beliau, karena saat ini bapak-bapak sudah lihat kan ada peternakan kambing, terus juga upayanya mau bikin upaya lumbung pangan di sini. Tentu itu berkelanjutan. Yang mesti dilakukan, dipahami oleh Pak Ase itu adalah kondisi jalan harus bagus dulu gitu ya. Dan ini sedang diperjuangkan sama beliau. Saya juga berharap itu sudah punya kepancing sama Mas Marwanto itu kan, mau bikin kandang kambing juga. Cuman mau masukkan kayu itu yang jalannya belum memenuhi syarat untuk mobil, makanya sementara kayu yang sudah saya beli di luar tak tampung dulu. Jadi gini Pak, untuk yang saya dapat info dari Pak Ase, yang kebetulan memang saya selalu berkomunikasi dengan beliau, perjuangan beliau untuk warga Sepunggur ini adalah jalan dan juga cetak sawah untuk 2016. Terima kasih sekali Pak Ase. Ya, kalau misalnya beliau punya kesempatan yang lebih besar, misalnya nih Pak, duduk di pemerintahan, tidak sulit buat beliau untuk ngangkut agregat ke sini, ya. Jadi beliau bisa memaksimalkan anggaran yang ada untuk memastikan jalan di sini aman, minimal agregat gitu Pak ya. Minimal lah. Minimal agregat. Minimal agregat. Dan saya sangat berterima kasih kepada Pak Ase yang telah sudi dan mau membangun untuk di wilayah Sepunggur. Itu yang saya ucapkan dari rombongan kami lah, dari kelompok tani kami juga merasa terdukung sekali lah atas
berhasilnya pertanian yang ada di lahan Sepungkur nanti. Baik, luar biasa. Jadi kita tunggu aksi-aksi selanjutnya Pak Asep, karena alat ini, mohon maaf nih Pak, jalan sudah kayak danau-danau itu Pak. Setiap orang lewat pasti ada titik di mana mereka itu jatuh biasanya Pak ya. Kemarin tenggelam saya itu. Kami ini gini, Iya. intinya yang penting kami sebagai warga, tak kebetulan tadi sore itu ada pertemuan khusus RT kami. Itu juga dihadiri ada Mas Marwanto juga dari tentang program-program yang disampaikan oleh baik Pak Marwanto maupun Pak RT tentang khususnya Pak Ase yang sudah memulai tentang penganuan jalan itu ya. Itu betul-betul sangat membantu sekali pembangunan di bidang ekonomi masyarakat. Makanya kemarin tadi sore itu kita berkomitmen untuk mendukung beliaunya untuk bisa nanti di bulan berapa itu yang penting beliau bisa lolos Ya, gitu. kalau beliau lolos insya Allah di sini insya Allah saya perkirakan, saya prediksi 90-80% pasti Pak Asep. Waduh. Kalau beliau juga ada janji itu Pak Asep. Ya. Pak, Saya dengar katanya kalau naik ada berapa 5.000 kambing. yang akan 5.000 disebar ke ekor semua kambing. wilayah di Bendungan. Itu tidak sistem mitra tapi kasihkan secara cuma-cuma. Ya. Kabarnya sih seperti itu, tapi Wah, kita lihat luar aja biasa. nanti. Oke, jadi yang paling penting adalah sebenarnya intinya adalah bapak-bapak bisa bertani dengan baik di Ya, sini betul. dan bisa maksimal produktif lahannya. Kenapa saya ada selama ini mengabarkan, karena sayang sekali kalau orang baik semacam ini kita tidak dukung melalui media sosial ini. Kita kabarkan ke sobat survivor dan juga kepada penonton bahwa harapan untuk warga Sepungkur itu ada. Mulai dibuktikan melalui peternakan kambing, kemudian juga perbaikan jalan gitu, dan ke depan juga ada cetak sawah untuk lawan-lawan Bapak di sini. Dan kemudian tentu beliau akan terus memperjuangkan Tanggul Blok untuk kalau ada kesempatan untuk bisa duduk di pemerintahan nantinya gitu Pak ya. Kita dukung terus pokoknya. Oke, jadi ini namanya siapa ini? Kenapa namanya? Putra. Oh, Putra. Berapa Pak anaknya Pak? Kalau anak saya 4, ini 7 termasuk. Oh, sudah cucu? Wede. Jadi kalau Bapak sendiri sebagai gapoktan Pak ya? Saya dulu kapotan, sekarang sudah mengundurkan diri diganti sama teman saya Pak Tomo itu yang ada di sana. Oh, Pak Tono. Oh, Pak Tomo. Ya, dulu kapotannya saya daripada menghambat perkembangan pertanian di sini karena secara finansial tidak mampu, maka saya mending digantikan yang mampu sehingga tidak menghambat pertumbuhan perekonomian melalui bidang pertanian. Dengan adanya Pak Asa ini memulai itu, maka itu merupakan suatu kontribusi komitmen beliau terhadap masyarakat khususnya di Sepungkur dan umumnya di Kabupaten Bulungan ini. Maka mudah-mudahan beliau ini sangat besar kami mengharapkan bisa lolos dan nanti sehingga kami bisa mendukungnya. Baik ya, luar biasa. Juga buat Bapak ini luar biasa nih bajunya, walaupun berbeda nih Pak ya. Kalau masalah baju itu kayak kamu tinggal pakai. Kan gini Mas, ini kan pemberian. Oh, gitu. Ini kan dimanfaatkan kayak gitu. Iya, ini saya pakai ini tapi kan nggak apa-apa. Ini kan sudah diberi. Jadi ini memanfaatkan. Saya juga punya ini juga punya itu. Beda pilihan tapi satu tujuan sama memakmurkan warga Ya. Sepungkur nanti ke depannya ya. Ini ada, itu ada, beda-beda. Untung nggak pakai PKS tadi tuh. Wah, enggak apa-apa. Pokoknya gitu ya, petani itu Tapi saya timnya PKS tuh. gini. Iya, enggak apa-apa gini. Walaupun petani itu walaupun berbagai warna politik, tetapi ketika duduk bareng mereka masih bisa menikmati kopi, manisnya kopi dan juga Betul. apa namanya? Sambil kepulan asap kebul-kebul rokok. asap gitu. Yang penting happy lah. Yang penting happy. Beda sama yang di atas sana kan pasti jotos-jotosan. Salah satu contoh ya orang membangun rumah. Woi deh. Jadi membangun rumah di situ kan ada yang memakai kaos kayak gini, ada yang memakai kaos, pokoknya kaos partai itu macam-macam. Nah gitu. Tapi kan itu dari 10 orang kan 10 macam. Tapi mereka kan tujuannya kan membangun rumah, Ya. kerja di satu rumah.
Toh walaupun mereka dari berbeda-beda kaos, berbeda-beda keinginan, tapi rumah itu kan tetap jadi. Tapi gini Pak, Iya. gimana kalau rumah itu nggak ada tangganya Pak? Kalau Masalahnya itu- sekarang iya. ada rumahnya Pak Madrim yang nggak ada tangganya. Kalau itu nanti jam 9 malam dia Anu, chatting. Bos, yang jelas kita itu kan bangsa Indonesia ini kan Bhinneka Tunggal Ika, Bos. Ah, Berbeda-beda ragamnya, tapi ketika ada komitmen seperti ini, kita bisa satu Iya. tujuan. betul sekali. Begitu. Sepakat Pak. Jadi kita dukung terus Ini nggak buat. ada tangganya lo ya. Kami tentu akan Jembatan dukung beliau serius, bukan sekedar kita bicara Omong-omong. saja itu. Ya, baiklah Pak. Nanti pesan ini akan ditonton oleh Pak Ase dan tentu akan semakin semangat untuk melakukan yang terbaik untuk warga Sepunggur ya. Jadi beliau berangkat dari niat tulus untuk Ya, membantu petani, dimulai dari contohnya memberikan peternakan kambing dengan memperhatikan dari hulu ke hilir, mulai dari pembibitannya sampai pembeliannya. Jadi kalaupun ada yang menawarkan kambing, belum tentu akan seintens ini memperhatikan bapak-bapak ya kan ya. Kadang cuma dikasih kambing, belum tentu diperhatikan kandangnya gitu kan. Terus ya apa? Mudah-mudahan beliau selalu beserta keluarganya semua selalu diberi karunia sehat, ya, sehingga beliau bisa melanjutkan perjuangannya. Betul, sepakat Pak, sepakat. Nah, untuk bapak-bapak saya menitipkan Pak Sudiwani di sini, semoga beliau makin membaur sama warga gitu. Bapak-bapak juga bisa mendukung pertaniannya kan, bapak-bapak yang tahu nih, terutama panjenengan yang memang sudah sering berhasil bertani. Saya sudah titipkan bibit, apapun yang beliau butuhkan terkait pertanian nanti beliau ngomong sama saya. Jadi baik itu insektisidanya, terus juga kalau pupuk sih sekuat apa sih pupuk dipakai di sini Pak? Kalau Pak? Kalau di sini tuh NPK. NPK ya. Nah, NPK-nya nanti kita dukung juga sampai proses panennya. Tapi ngomong-ngomong kalau panen di sini masih ada tracer nggak Pak ya? Untuk ada aja. Tapi Tempat saya ada. Pak, belum mencukupi secara keseluruhan. Nah. Di kelompok-kelompoknya Pak Diwiono mungkin sudah ada tadi. Sudah ada baru Kelompok satu. saya yang Mahkota Karya Tani ada, Heeh. terus yang Sri Tani Rukun juga ada. Kemarin ngambil dari Sepunggur Baru karena di sana nggak ada tanaman padi kan. Masih banyak di sana Pak tracer. Nanti kita coba komunikasikan. Nah, kalau mereka ikhlas bisa meneruskan ke sini kan, mereka udah nggak tanam padi di sana Pak ya. Iya. Bisa dipinjamkan ke sini, dipakai di sini gitu kan. Nah, itulah pentingnya kolaborasi gitu ya. Apa yang tidak ada di sana bisa drop ke sini, apa yang ada di sini kita drop ke sana, terutama padi Cuman gitu ya. gini Mas, kalau di tempat untuk 16 transmigrasi 16 itu kan rata-rata tanaman padi. Nah. Cuman gilingan padinya yang susah. Oh gitu. Heeh. Baiklah. Sebenarnya ada gilingan portable Pak. Gimana kalau gilingan portable menurut Bapak yang bisa dipindah-pindah itu? Yang kecil sudah ada, tapi yang- Kalau susah yang di kecil sini. tidak ada Pak, cuma ini untuk kualitas. Karena petani ini untuk bercocok tanam misalnya satu ini khususnya 16 padi ya. Ini kan kita kualitas Pak. Ya betul. Sehingga di pasaran ini kita akan kalah kualitas. Ya. Karena penggilingannya kita hancur. Jadi ada alasan mengapa mungkin belum ada penggilingan di sini, penggilingan besar di sini. Jumlah petani padinya masih belum memenuhi. Dan semoga nanti mulai dari Pak Sudiwani dan teman-teman semakin tertarik untuk bertani kembali, tanam padi kembali supaya nanti bisa ada kita bisa usulkan ke pemerintah nanti ada satu alat standby di sini. Yang kita khawatirkan nanti ada penggilingan di sini, lahannya udah nggak ditanamin padi lagi. Kalau nganu Pak, kalau untuk di Blok Jogja Ah. itu pasti padi ada terus. Pasti ya. Iya. Oke. Nanti kapan-kapan kita liput Blok Jogja, Pak. Itu ada 6 warga di sana yang masih komitmen bertahan, Pak ya. Kita nanti liput perkembangannya seperti apa. Kenapa kita perlu liput, Pak? Ya seperti Pak Sudiwani ini. Kalau Blok Jogja Mas, itu masih 22 kakak. Oh, 22 kakak bertahan Itu ya. rata-rata padi. Baik. Gini Pak, sekali lagi kita sampaikan tujuan kita peliputan ini supaya baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi maupun juga orang-orang baik, kita nggak pernah tahu mereka terbuka hatinya untuk membantu. Jadi penting sekali media semacam ini untuk bisa mengabarkan. Jadi mohon nanti keterbukaan hatinya untuk mau kita liput keadaan bapak-bapak. Bukan untuk keuntungan pribadi kami, ya memang ada rezeki dari YouTube, tapi sebenarnya jauh lebih besar yang dirasakan oleh orang-orang yang kami liput. Mulai dari dampak peliputannya, dari pemerintah maupun juga dari orang-orang baik yang kadang menitipkan amanah. Ya mudah-mudahan dengan liputan seperti ini dari pihak pemerintah juga terbukalah hatinya untuk khususnya di wilayah Sepunggur.
Karena harapan besar sekali untuk petani di Subungur perlu dukungan karena untuk modal cukup besar kalau sendiri. Ya, betul sekali Pak. Nanti kita akan sampaikan apa yang menjadi aspirasi bapak-bapak. Yang jelas 2 hal penting itu ya. Cetak sawah, Jalan. sama jalan sedang diproses dikerjakan. Jadi bersabar Pak, ini yang dikerjakan dulu, jalan dulu. Mungkin butuh 2 sampai 3 bahkan 4 bulan ke depan ini. Pelan-pelan dirapikan kembali jalannya yang sudah berupa danau Pak ya. Betul sekali. Oke. Baik, jadi itu video kita. Mungkin kami mau lanjut Pak. Kebetulan kita punya calon mitra baru kambing di 2017 itu Pak Nuryono. Ini kemungkinan kami mau ke sana ini bersama Pak Madrim dan juga Pak Dasrun. Dan kalau tertarik juga Pak mau jalan-jalan ke 2017 mungkin Pak Pak Wani bisa juga jalan-jalan nanti. Tapi kalau misalnya memang belum sempat mungkin kapan-kapan lah bisa ada waktu. Lain waktu dan Iya. kesempatan yang akan datang. Baik, terima kasih Sobat Survivor. Demikian video kita. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor.